Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Zara Izzatun Nisa. Umur saya 10 tahun. Saya tinggal di Kabupaten Maros, Kecamatan Moncongloe. Saya duduk di kelas 4 SDIT Insan Tama Makassar. Hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul tentang Ramadan. Salah satu argumentasi atau hujjah yang dipakai oleh kaum muslimin tempat disyariatkannya kita berpuasa pada bulan Ramadan selalu merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183 ini, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, seruan ayat ini ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi jika bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku merasa diri sebagai orang yang beriman, berarti bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudaraku semua masuk ke dalam daftar panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ihwani wa ahwati fillah rahimakumullah jami'an. Ibadah puasa harus didasari dengan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didorong karena iman dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kalimat man shoma Ramadana adalah kalimat adwatu syartin, yaitu kalimat bersyarat. Artinya, sekali lagi jamaah sekalian, puasa harus didasari dorongan iman dan mencari ridha Allah. Insya Allah puasa jenis ini akan mendapatkan jaminan dari Nabi akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Poin kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, Allah perintahkan untuk berpuasa. Dan puasa itu hanyalah sebagian kecil dari orang-orang yang beriman, Allah perintahkan untuk berpuasa. Dan puasa itu hanyalah sebagian kecil dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Walaupun puasa itu hanyalah sebagian kecil perintah Allah dalam Al-Qur'an, tetapi puasa sudah bisa menjadi bukti untuk menentukan apakah orang itu beriman atau tidak. Artinya, bagi orang beriman diperintah apa saja oleh Allah, kalau dia tahu itu hukum Allah, syariat Allah, ajaran Islam, maka sikapnya adalah sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat ya Allah. Poin ketiga, setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, maka diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Mengapa di penghujung surah Al-Baqarah ayat 183 Allah meletakkan kata takwa? Ternyata takwa merupakan kunci sukses. Takwa merupakan kunci segala kebaikan. Bahkan takwa merupakan kunci keberkahan dunia dan akhirat. Wahai kaum muslimin, wahai saudaraku-saudaraku semua, ketahuilah betapa istimewanya perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lahu furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan, yaitu kemampuan bisa membedakan yang hak dan yang batil, dan Allah menghapus segala kesalahan-kesalahanmu, mengampuni dosa-dosamu, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran surah Al-Anfal ayat 29. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah At-Talaq akhir ayat 2 awal ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagimu dan memberikan kepadamu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian kultum dari saya, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.